Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Afwan, kemarin belum ada materi. Ini mungkin materinya akan sedikit saya gabung ya dengan pelajaran fikih sekalian, karena saya agak bingung juga pelajarannya yang offline sama yang online tuh beda jadwal, apalagi yang putri yang online dengan putra yang online juga beda jadwal, jadinya malah bingung saya. Mending saya gabungkan saja. Seminggu pelajarannya saya gabungkan mungkin jadi 3 atau 4 kali pertemuan, 4 kali materi. Kita sampai di ayat selanjutnya dari surat Al-Munafikun ayat 7 sampai ayat 8, yang mana Allah Subhanahu wa taala membongkar ucapan dan keinginan mereka yang jelek dan kotor. Di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita gambaran tentang sifat-sifat orang-orang munafik, baik itu sifat yang amali maupun sifat yang i'tiqadi. Review sejenak, nifak amali tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam. Namun nifak amali bisa jadi berubah menjadi nifak i'tiqadi, karena dia menganggap remeh dan kemudian terus-menerus meninggalkan sholat mamanya. Maka dia menganggap nggak apa-apa meninggalkan sholat, berarti dia sudah menjadi nifak i'tiqadi. Naudzubillah. Kemudian ada nifak i'tiqadi, yaitu dia nifak yang mengeluarkan seorang dari Islam karena dia menampakkan Islam hanya dohirnya saja, adapun batinnya dia tidak mengakui, tidak menerima tentang ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yatafaddu. Walillahil khazainu samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang orang-orang munafik yang dia mengatakan kepada orang-orang Ansor, mereka ini menginginkan kelemahan kaum muslimin dari orang-orang muhajirin, dari sahabat-sahabat Rasul, dengan berusaha untuk mencoba mengembargo ekonominya kaum muslimin. Dan mereka mengatakan kepada kaum Ansor yang ada di penduduk kota Madinah, mereka berpikiran bahwasanya apabila Muhammad SAW beserta sahabatnya ini nggak punya duit, maka mereka bakal melemah dan mereka tidak akan menjadi kuat, tidak akan mendapatkan dukungan dari orang Ansor. Maka mereka mengatakan kepada kaum Ansor, wahai kaum Ansor, la tunfiqu ala man inda rasulillah, jangan kamu jual beli, bermuamalah, membelanjakan harta kepada orang-orang yang bersama Muhammad itu. Supaya mereka meninggalkan kaum muslimin dan mereka meninggalkan Muhammad SAW maksudnya. Dan inilah mereka tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka mau mengembargo perekonomian, Allah Subhanahu wa taala itu yang memegang perbendaharaan langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan atau melanjutkan ayat ini dengan sebuah ilmu, yang mana ilmu tersebut tidak diketahui oleh orang-orang munafik. Ilmu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Ghani, Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Walillahil khazainu samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memegang harta perbendaharaan yang di langit dan yang di bumi, tetapi orang-orang munafik enggak mengetahui. Ini kejadian ini sama seperti kejadian di mana orang-orang kafir Quraisy mereka memboikot Nabi SAW beserta Bani Hashim semuanya pada tahun ketiga kenabian.
yang mana pada saat itu mereka memboikot, nggak boleh jual beli, nggak boleh menjual maupun membeli, nggak boleh juga menikahi, dan tidak boleh bermuamalah dengan Bani Hashim selama berapa ya, saya lupa, 3 tahun. Selama 3 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dengan dimakannya perjanjian itu dengan rayap. 6. Terus kemudian ayat selanjutnya, yaquluna la in raja'na ilal madinah la yuhrijannal azzu minhal adalla walillahil izzatu walirasulih walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah dan benar-benar orang kuat akan mengusir orang yang lemah. Padahal walillahil izzah, padahal hanya milik Allah kekuatan dan milik orang Rasul dan orang-orang mukminin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini, yang pertama, sifat orang munafik yaitu berusaha mengganggu kaum muslimin dengan berbagai cara. Di awal-awal surat sudah disebutkan mereka banyak bersumpah, mereka banyak berdusta. Kemudian mereka menghalangi kaum muslimin, menghalangi orang-orang untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ini ya tadi sedikitnya pemahaman orang munafik terhadap agama ini. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin berkumpul di sekitar Rasul karena faktor harta. Makanya mereka berniat untuk mengembargo perekonomian. Mereka berpikir bahwasanya apabila perekonomiannya sudah mandek, maka kaum muslimin bakal bubar. Ini sebagaimana pendahulu orang-orang kafir Mekah, mereka mengembargo Bani Hashim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan ilmu kepada kita semuanya. Bahwasanya perbendaharaan langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap orang yang dia kehendakinya tanpa hisab. Sebagaimana kisah Maryam yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Ali Imran. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria, ketika Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, wajada indaha rizqa, kemudian dia mendapati di sisi Maryam itu ada makanan. Rizqa di sini ditafsirkan oleh ahli tafsir itu ada dua. Yang satu makanan yang tidak ada di daerah tersebut, misal makanan pada saat itu Maryam berada di Palestina, maka makanannya di situ yang didapati oleh Zakaria itu adalah makanan yang bukan berada di negeri Palestina, mungkin makanan yang dari Eropa mungkin. Intinya makanan tersebut bukan berasal dari daerah tersebut. Kemudian yang kedua, penafsiran kedua, makanan di sini adalah dia makanan yang dia berada di musim panas atau musim dingin. Jadi harusnya buah tersebut dipanen pada musim panas, tetapi Zakaria mendapatinya, Maryam mendapatkan buah tersebut di musim dingin. Ini kan harusnya di musim panas. Misalkan panen itu kan musiman ya, harusnya ini panennya padi, baru kemarau baru panen jagung. Ini penghujan, panennya malah jagung. Nah ini kan nggak mungkin. Tapi penafsirannya seperti itu. Bisa jadi itu adalah makanan yang tidak seharusnya panen di waktu tersebut, atau bisa jadi itu makanan yang tidak seharusnya ada di negara tersebut. Kemudian Zakaria mengatakan, ana laki hada, ini dari siapa? Qalat hada min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kemudian Maryam mengatakan, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia memberikan rezeki kepada hamba yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Yang keempat di antara kebodohan orang munafik yaitu mereka tidak mengetahui sesungguhnya rezeki di tangan Allah, tadi sudah disinggung ya. Yang kelima, bodohnya orang munafik tentang hakikat kekuatan, walillahil izzah, dan kepada Allah izzah.
Kekuatan itu sebenarnya ada pada Allah, kepada orang Rasul, dan kepada kaum mukminin. Tapi orang-orang orang munafik tidak mengetahui hal tersebut. Inilah yang membedakan mereka dengan kaum muslimin. Mereka mengaku Islam tapi mereka tidak mengetahui asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita mengikuti jejaknya orang munafik yang mana dia tidak mengetahui, tidak paham tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita, apalagi kita seorang santri, mengetahui makna dan makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang tertulis, ya, yang kita ketahui. Adapun yang kita ketahui itu banyak sekali. Nah, dan para ulama telah mengumpulkan nama-nama tersebut menjadi sebuah disertasi yang mungkin kita bisa ambil faedah dari sana. Di antaranya ada tulisan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr yang berjudul Fikih Asmaul Husna. Nah, itu bagus banget bukunya dan sudah diterjemahkan. Nah, beliau termasuk salah satu ulama muda yang sudah meraih gelar profesor dalam bidang akidah. Nah, umurnya masih muda. Nah, pernah datang ke Indonesia juga. Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Nah, hafizahullah. Kemudian kita lanjutkan di pelajaran fikih, ya. Ini sudah pelajaran tafsir. Kita lanjut ke pelajaran fikih. Kita masih berkaitan dengan masalah perhiasan, ya. Yang mana di pelajaran ke-7 ini berkaitan dengan beberapa hal tentang kosmetik, menyemir rambut, kemudian memakai kulit binatang, dan memelihara hewan. Nah, yang pertama, bolehnya melubangi telinga anak perempuan. Nah, ini tidak saya di sini tidak saya jelaskan panjang lebar, ya. Saya ringkaskan saja. Intinya diperbolehkan melubangi telinga anak perempuan, yang mana itu telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari raya beliau memberi nasihat kepada para wanita dan menganjurkan mereka untuk bersedekah. Naam, dan para wanita bersedekah dengan cincin dan juga anting mereka. Berarti pada saat itu mereka sudah menggunakan anting pada telinganya. Nah, ini berarti hal yang diperbolehkan dalam agama Islam. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menekankan itu sunnah, juga tidak. Ini sebatas diperbolehkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, memotong anggota badan yang berlebihan. Wah, ini apabila ini menyebabkan aib. Anggota badan berlebihan itu menjadi sebuah kekurangan. Terus kemudian apabila dia potong atau dia operasi tidak menimbulkan kemudorotan, maka ini diperbolehkan. Nah, tadi saya udah bilang, ya, apabila dia ini adalah suatu aib yang menjadi kekurangan baginya, itu syaratnya. Yang syarat yang selanjutnya, dan apabila jika dia dibuang tidak memudorotkan, maka itu boleh baginya. Namun apabila dia ini menghilangkan bagian tubuhnya ini ternyata memudorotkan, maka ini tidak boleh. Nah, contohnya di sini kasih contoh, ya. Jarinya 6 misalnya. Wah, dia malu dengan jari yang 6.
terus kemudian dan dia merasa terganggu dengan aktivitas kesehariannya dengan adanya jari yang keenam tersebut, maka dia membuang jari yang keenam tersebut, maka ini diperbolehkan asal tidak melakukan atau asal tidak memudaratkan baginya. Nah, kemudian karena bentuk pemotongan seperti ini berarti membuang aib pada makhluk, ya. Dan tidak ada larangan dari syariat. Yang dilarang itu merubah ciptaan Allah untuk merubah dari hakikatnya, seperti mempercantik diri, ya. Nanti ada operasi kecantikan. Nah, yang ketiga, operasi kecantikan. Sekarang lagi banyak ya, terutama orang-orang kafir sana, yang dia dulunya ternyata dulunya mudanya pas dia umur SMA pesek sipit dekil, ternyata setelah dia umur 25 tahunan hidungnya jadi mancung, matanya jadi lebar, bibirnya jadi tipis, pipinya jadi tirus. Nah, ini karena dia melakukan operasi plastik, ya, operasi kecantikan. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam melakukan hal seperti ini? Nah, hal tersebut ada dua jenis, ya. Yang pertama, apabila keadaannya darurat. Nah, maka ini termasuk dengan menghilangkan aib. Nah, ini boleh. Sebagaimana ada kecelakaan namanya. Ada dulu di Jawa Timur kalau nggak salah, di Surabaya. Ada orang mukanya kena, ada wanita kecelakaan, mukanya kena air panas atau air keras. Saya lupa, air panas atau air keras. Sehingga melepuhlah wajahnya. Dan kulitnya nggak bisa tumbuh lagi. Kalau kita luka itu kan biasanya kulitnya muncul lagi, karena dia ini air panas atau air keras, maka dia nggak bisa pulih lagi, dan itu hampir 90% wajahnya. Maka hal itu membuat aib baginya. Akhirnya dia memutuskan untuk operasi mengganti kulit wajahnya. Nah, akhirnya dia diambilkan kulit ari dari punggungnya, ditempelin ke wajahnya. Nah, ini boleh kalau dia merasa itu adalah menyingkirkan aib yang mengganggu. Nah, atau melakukan operasi plastik, melakukan operasi terhadap misal daging tumbuh, ya, bisul namanya, nengirung di hidung. Nah, itu juga boleh. Nah, karena ini suatu penyakit yang harus dieksekusi, harus dibuang. Nah, kemudian yang normalnya itu operasi yang dilakukan semata-mata untuk mengubah penampilan wajah Allah. Tidak ada faktor yang lainnya. Dia hanya ingin berubah jadi cantik aja, atau jadi ganteng aja, jadi agak putih, jadi disuntik sana suntik sini. Nah, dioperasi seperti operasi pengencangan pipi, operasi plastik. Nah, atau menggunakan hormon untuk memperbesar payudara dan lain-lain. Ini tidak boleh, ya. Biar payudaranya besar atau biar pipinya kenceng, biar hidungnya jadi mancung, ini jangan. 6. Mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Maka ini dalil yang jelas bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Dan telah lewat terhadap hadis yang Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencabut bulu mata, mencukur alis, dan juga yang mentato. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian berhias dengan alat-alat kecantikan modern. Maka ini hukumnya boleh, ya. Ini boleh asal satu, bahan yang digunakan tidak membawa mudarat, ya. Yang kedua, dia tidak dalam rangka menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai lawan jenis. Dia melakukan hal ini karena artis idolanya
melakukan ini ya, ini nggak boleh. Nah, ini berarti dia tasyabuh terhadap artis idolanya. Nah, itu berarti tasyabuh terhadap orang kafir. Misal kalau artisnya seorang yang kafir. Yang ketiga, dan hukum asalnya ini itu mubah, jadi boleh, tidak ada larangan kecuali ada dalil syariat yang melarangnya. Nah, yang kelima, menyemir rambut. Maka ini boleh hukumnya menyemir rambut apabila semir tersebut tidak berwarna hitam. Ya. Nah, uyyaruhada bi syai'in wajtanibus sawad. Nah, ubahlah rambut ini dengan sesuatu, tapi jauhilah warna hitam. Jadi ini boleh seorang merubah rambutnya dengan warna selain hitam, menyemir maksudnya. Nah, tapi juga harus lihat sikonnya dulu. Antum di pondok, misalnya pas masuk sekolah disemir merah kuning hijau, ya nggak boleh, karena ada aturannya juga. Tidak bisa dipertentukan ya di sini. Harus ada adat kebiasaan yang harus kita lihat juga. Tidak bisa langsung gaco semir aja, nggak bisa. Nah, sebagaimana antum ketika seorang, ya ini jika ini hal yang yang tidak bertentangan dengan syariat ya maksudnya. Nah, misalnya saja antum pergi ke pedesaan, ke tempat mbah mungkin. Di sana mayoritas NU dan mereka tidak pernah melihat orang pakai jubah. Antum sholat jamaah pakai jubah, padahal yang sana pakainya sarung sama badian sama pakai peci nasional. Nah, antum memaksakan diri untuk mengenakan jubah, berarti itu antum menyelisih sunnah. Nah, karena adat di situ, kebiasaan di situ, dia tidak mengenal apa itu jubah. Dan antum malah di situ bersikeras, aku nggak jubah wae, aku seorang yang ingin syiar sunnah Islam biar di sini. Naam sahih, tapi ini tidak tepat pada waktu dan suasananya, waktu dan tempatnya. Antum harus lihat adat kebiasaan dari masyarakat setempat. Asal dia tidak bertentangan dengan syariat. Kan pakai baju batik sama pakai atau baju koko sama baju sama sarung nggak bertentangan dengan syariat. Jadi ini suatu hal yang dua-duanya tidak bertentangan dengan syariat, maka antum harus bisa pandai menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Nah, yang keenam, ini tentang kulit ya. Ini nanti kita akan bahas insya Allah. Ini sudah masuk ke hewan ini, nanti ada hubungannya dengan najis ini. Ini karena sudah 20 menit lebih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.